Suatu hari di kota Ash, ada 4 orang sekawan, yaitu Acil, Darren, Daisha, dan Barsha. Seperti akhir pekan biasanya, mereka sedang berkumpul dan bermain bersama. Kali ini bagian di rumahnya Barsha. Pagi ini cuacanya memang mendung, udara juga sangat dingin. Jadi, mereka memutuskan untuk tidak keluar rumah karena takut nanti akan turun hujan dan tentunya karena malas. Saat Daisha akan mengambil kepingan unos tako, tiba-tiba ibu Barsha datang dan terlihat panik. Rapikan barang-barang kalian, di luar ada naga besar milik Rajari. Ayo ikut keluar, ajak ibu Barsha atau biasa mereka panggil Bibiha. Mereka pun panik. Acil yang semula sedang tiduran di sofa tiba-tiba langsung terbangun. Darren yang semula sedang makan kue kering tiba-tiba langsung tersedak karena terkejut. Daisha dan Barsha langsung merapikan unos takonya, lalu mereka langsung keluar menyusul ibu Barsha. Ya ampun bu, kenapa tiba-tiba ia datang ke sini? Tanya Barsha. Dari kepercayaan orang dahulu, katanya jika naga Rajari datang, maka akan ada peristiwa yang akan terjadi. Maka setiap naga itu datang, ia juga akan mengambil beberapa orang untuk dijadikan tameng dari kejadian yang akan terjadi, jawab ibu Barsha. Di saat semua orang bingung dan terkejut, tiba-tiba ada orang yang turun dari pundak naga. Selamat pagi, katanya. Semua orang pun bingung dan saling berpandangan. Siapa orang ini? Tiba-tiba lelaki jangkung itu berbicara. Jangan takut kepadaku, perkenalkan, saya Aaron, orang yang ditugaskan oleh Tuan Rajari untuk mendatangi kota Ash. Orang-orang pun berohdia. Lalu ada satu warga yang bertanya, ada keperluan apa Anda kemari? Aaron terlihat menghela nafas beratnya, lalu semua warga menjadi cemas dan menduga-duga apa yang akan sebenarnya terjadi. Kota Ash sedang diambang bahaya, jawab Aaron sembari menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Acil mengangkat tangannya dan bertanya, maksud ambang bahaya itu bagaimana Tuan Aaron? Kota Ash dijadikan bahan taruhan oleh Najar Nilam, raja kota sebelah, jelas Aaron. Taruhan dengan apa dan antar siapa? Tanya salah satu warga. Lalu Aaron menjawab, saat sedang ada kunjungan rutin para raja kemarin, kami datang ke istana milik Raja Nilam. Lalu secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Raja Nilam dan raja lainnya. Mereka sedang membahas mengenai barang taruhan dan manfaat yang akan didapatnya. Tiba-tiba Raja Nilam berbicara, aku bertaruh, jika aku kalah, maka ambillah kota Ash. Kota itu seperti surga dunia. Kota Ash memiliki semua yang ada dan kita butuhkan. Kalian bebas melakukan apapun pada kota itu. Saya yang mendengar tentu marah dan kesal. Saya langsung lapor pada Rajari terkait hal ini. Rajari merasa dihianati oleh Raja Nilam lalu meminta saya untuk menemui kota Ash. Jelas Aaron sambil menarik nafasnya. Jadi, saya kemari untuk memenuhi perintah Rajari, yaitu mencari beberapa anak muda untuk dijadikan pengaman kota Ash. Lalu, besok temui Rajari di istana, kata Aaron. Bagaimana kriteria yang akan dipilih? Tanya Darren. Pertanyaan bagus anak muda. Kami akan memilih sekitar 4 remaja untuk menjadi pengaman kota Ash, jawab Aaron. Siap untuk mendengarkan siapa saja yang terpilih? Tanya Aaron lagi. Siap, jawab para warga. Semua warga menanti jawaban Aaron. Baiklah, Aaron berbicara. Pertama, saya memilih Acil, lalu Darren, Daisha, dan yang terakhir Barsha. Untuk keempat nama yang saya sebutkan barusan, tolong datang ke Istana Rajari ya besok. Kita makan siang bersama-sama. Tuan Raja akan langsung menunggu kalian, jadi jangan terlambat ya. Baiklah, tugas saya sudah selesai. Saya kembali ke istana. Terima kasih, jelas Aaron sembari pamit untuk pulang ke istana. Keesokannya mereka berempat pergi ke istana dan berhadapan dengan Rajari. Selamat pagi wahai rajaku, sapa Acil, Darren, Daisha, dan Barsha. Selamat pagi para anak muda, silahkan duduk dan nikmatilah hidangan yang telah kami sediakan, balas Rajari sembari tersenyum. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke inti masalahnya saja ya, kata Rajari. Mereka berempat langsung duduk tegak dan fokus untuk mendengarkan omongan Rajari. Baik Raja, apa itu? Alasan aku mengumpulkan kalian di sini karena sebagaimana yang kalian tahu, kota Ash sedang terancam. Raja Nilam bukan orang biasa yang bisa diluluhkan dengan kata-kata. Raja Nilam terkenal sebagai raja yang licik dan arogan. Alasan aku memilih kalian karena di sepenglihatanku selama ini kalian adalah remaja-remaja yang sangat aktif dan juga kuat. Kalian juga pandai dalam bersosialisasi dan sudah biasa melawan para penindas yang ada. Kalian keren.
puji Rajari. Para 4 sekawan itu tersipu malu dan langsung menundukkan kepalanya. Lalu, hal pertama apa yang harus kami lakukan? Ujar Daisha tiba-tiba. Kalian sebenarnya cukup untuk melakukan satu hal, yaitu menghentikan rencana buruk Raja Nil. Tapi berhati-hatilah, karena Raja Nil mempunyai penyihir yang licik dan suka menjebak, ujar Rajari. Baik, kami mengerti. Akan kami laksanakan. Kalau begitu, permisi Raja. Terima kasih karena telah mempercayai kami. Pamit Acil mewakilkan yang lainnya. Ya, semoga sukses ya. Hati-hati, balas Rajari. Karena tidak mau menunda-nunda, sepulangnya mereka dari istana Rajari, mereka langsung menuju istana Raja Nil. Tetapi di perjalanan, Acil dan Deren sedang berselisih paham. Menurutku, lebih baik kita pulang terlebih dahulu. Kita perlu rencana yang kuat dan tepat untuk datang ke istana Raja Nilam, usul Deren. Kau selalu menunda, Ren. Jika kita bisa melakukannya sekarang, mengapa harus nanti? Jawab Acil. Lalu Deren membalas, bukan masalah itunya, El. Kalau kita benar-benar memutuskan dalam semalam, aku takut rencananya gagal dan malah terjadi sesuatu. Tidak jika kau menggunakan otakmu, sarkas Acil. Mana otak cerdas kau itu, El? Berpikirlah lebih jauh. Kau hanya memikirkan masa sekarang. Tidak tahu kan dampak kedepannya bagaimana? Jawab Deren. Baiklah, Tuan bijaksana. Silahkan berpikir jauh sampai ke bulan dengan otakmu itu. Sarkas Acil lagi. Tiba-tiba, Daisha melerai dan berbicara. Sudahlah, kalian bertengkar juga tidak ada gunanya. Kalian sudah diberi kepercayaan besar oleh Rajari. Jangan sampai kalian mengecewakannya hanya karena kalian berselisih pendapat, omel Barsha. Karena sadar dengan ucapan Barsha, akhirnya Deren dan Acil setuju untuk membahas dan membuat keputusan bersama. Maaf El jika aku berlebihan, ucap Deren duluan. Kau memang menyebalkan, Ren. Baru sadar, ujar Acil sambil meledek. Kau ini, balas Deren yang disambut oleh tertawa dari mereka semua. Di tengah perjalanan menuju istana Raja Nilam, Deren memberi saran lagi. Bagaimana jika kita membagi ke dalam 2 tim? Aku dengan Barsha dan Achil dengan Daisha. Kalian berdua nanti setelah sampai istana, coba ambil perhatian para petugas keamanan yang sedang berjaga. Lalu aku dengan Barsha akan mencoba melawan sang penyihir. Saran Deren yang tadi langsung ditanggapi tepukan tangan tanda setuju dengan sarannya. Seperti namanya, Deren yang memiliki arti bijaksana. Deren juga memang orang yang bijaksana dan sering menemukan solusi terbaik dari setiap masalah yang ia hadapi. Sesampainya di istana, seperti rencana Deren tadi, mereka langsung terbagi ke dalam 2 kelompok. Di saat Achil dan Daisha mengecoh para penjaga, Deren dan Barsha masuk melalui celah kecil jendela yang tidak dikunci. Tiba-tiba ada penyihir yang menghadang jalan mereka. Penyihir itu bertanya, "Ada apa kalian datang kemari?" sambil tersenyum sinis. "Sebelum kalian masuk ke dalam, lawan aku terlebih dahulu. Kami tidak mempunyai waktu untuk berurusan dengan Anda. Biarkan kami masuk dan urusan kita akan selesai," tegas Deren. "Tidak semudah itu, anak muda," kata penyihir sambil tertawa. "Baiklah, jika kau ingin bertarung, ayo lawan kami," jawab Barsha. Terjadilah pertarungan antara penyihir dan Deren Barsha. Tanpa diprediksi, membuat naga raksasa yang dimantrai dengan zat beracun. Deren sempat terkejut, tetapi harus tetap fokus untuk meningkatkan kekuatan dalam tubuhnya agar nanti bisa mengalahkan penyihir Di saat pertarungan sengit sedang berlanjut, Achil dan Daisha tiba-tiba datang dan langsung membantu Deren dan Barsha. "Kalian beristirahatlah, perjalanannya masih panjang. Urusan ini biar kami yang melanjutkan," perintah Achil. Akhirnya Deren dan Barsha beristirahat, menyandarkan diri ke tembok. Tetapi, sepertinya saran untuk Deren dan Barsha beristirahat tadi salah besar, karena sekarang Barsha tidak sadarkan diri. Semua teman-temannya menjadi panik dan tidak fokus, sementara sang penyihir tertawa terbahak-bahak karena senang melihat salah satu di antara mereka sudah tumbang. Penyihir tiba-tiba hilang. Mereka sekarang panik karena Barsha sudah terlihat sangat lemah. Ketika sedang panik dan sedih karena keadaan Barsha, tiba-tiba terdengar suara dari arah tangga tempat Acil duduk saat ini. "Siapa dia? Ingin teman kalian selamat?" tanya suara itu. Sontak semuanya langsung mengalihkan pandangannya ke arah tangga. "Temuilah aku di lantai 3 istana ini," kata suara itu lagi. Setelah diingat-ingat, ternyata itu suara penyihir yang tadi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung pergi ke lantai 3 untuk menemui penyihir "Penyihir, keluarlah," teriak Daisha. "Apakah kau memanggilku, Nana?"
jawab penyihir Shi tidak tahu di mana. Sembuhkanlah temanku, jangan sembunyi, dasar lemah, kata Darren emosi. Daisha setengah menangis karena melihat kondisi Barsha, tetapi akhirnya penyihir Shi menuruti permintaan mereka untuk tidak bersembunyi. Sembari tertawa mengejek, penyihir Shi merendahkan mereka semua. Sudah aku bilang, jangan bermacam-macam jika kau tidak mau menerima konsekuensinya, tanya penyihir Shi. Jangan terlalu banyak berbicara Shi, beritahu kami cara menyembuhkan Barsha, kata Darren. Jangan berharap kalian bisa menyembuhkannya, karena mantra tersebut asli milikku. Jadi hanya aku yang bisa menyembuhkannya, jelas si penyihir. Daisha sampai memohon sambil menangis. Aku benci orang menangis, berhentilah. Baiklah, aku akan menyembuhkan temanmu itu, kata penyihir. Mereka tentu senang dan agak lega, tetapi masih curiga karena tidak mungkin penyihir ini langsung berbaik hati mau menyembuhkan Barsha. Tetapi, celetuk sang penyihir. Mereka berpandangan satu sama lain dan memikirkan apa yang akan dibicarakan penyihir ke depannya. Kebaikanku tidak gratis, ada satu hal yang harus kalian korbankan. Kalian lebih memilih satu hati atau banyak hati? Tanya penyihir itu. Tidak ada yang tahu kalau kalimat tersebut mempunyai banyak yang makna yang lain. Tanpa berpikir panjang, mereka kompak menjawab, satu hati, katanya. Sang penyihir terlihat semakin bahagia, tetapi ia bertanya sekali lagi, mungkin untuk memastikan jawaban mereka. Kalian lebih memilih satu hati dibanding banyak hati? Ya, jawab mereka kompak lagi. Yakin? Tanya penyihir sekali lagi. Ya, kami yakin. Tanpa ragu, mereka menjawab dengan tegas lagi. Baiklah, Barsha akan bangun setelah ini, kata penyihir. Mereka berpikir tidak mungkin jika mau melanjutkan misi untuk meluluhkan dan berbicara dengan Raja Nilam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kota Ash terlebih dahulu. Saat di perjalanan, Darren memastikan kondisi Barsha. Kau sudah baik-baik saja kan, Sya? Iya, aku baik, tenanglah, jawab Barsha tenang. Tetapi betapa terkejutnya mereka melihat keadaan kota Ash yang sudah sangat kacau. Acil yang dari tadi diam sepertinya sudah memikirkan berapa kemungkinan penyebab dari kejadian ini. Acil berusaha menepis pikiran buruk itu, jadi dia simpan apa yang ia pikirkan hanya untuk dia sendiri saja. Karena mereka kebingungan, akhirnya mau tidak mau mereka pergi ke istana Rajari untuk menanyakan sesuatu terkait kejadian aneh ini. Selama perjalanan, mereka semua diam dan merasa bersalah atas ini semua. Setibanya di istana, mereka langsung menemui Rajari. Tuan Raja, mengapa ini bisa terjadi? Kami membuat kesalahan ya? Tanya Daisha. Rajari menatap mereka dan menunduk. Apa kalian diberi pertanyaan oleh Raja Nilam atau penyihir Shi? Tanyanya. Dengan spontan, Darren menjawab, ya Tuan, kami diberi pilihan untuk memilih satu hati atau banyak hati. Dan tanpa berpikir panjang, kami memilih satu hati. Karena saat itu kami sedang dalam keadaan terdesak dan kacau ditambah Barsha yang sudah dalam keadaan tidak sadar. Jelas Darren. Rajari menghela nafas dan semakin menunduk. Tanpa kalian sadari, kalimat tersebut memiliki banyak makna. Satu hati yang berarti memilih hanya satu hati di antara kalian, atau banyak hati yang artinya memilih kota Ash aman. Mereka semua terkejut dan sangat menyesal. Akhirnya hanya bisa menangis. Dari semua yang terlibat, Barsha lah yang merasa paling bersalah. Karena ia pikir jika dia tidak terjatuh, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Karena Barsha menangis terisak, Daisha yang sadar langsung memeluknya dan berbisik. Tidak apa-apa, Sya, ini bukan salahmu. Jangan merasa bersalah. Darren dan Acil yang melihat kejadian itu turut memeluk Barsha dan Daisha, menguatkan satu sama lain. Tolong jangan menangis, kata Acil. Walaupun pada akhirnya mereka semua menangis karena dihantui perasaan bersalah. Di saat situasi sendu terjadi, Rajari tiba-tiba berceletuk. Sudah, jangan menangis anak-anak, aku tidak marah, tidak apa-apa. Terkait kerusakan kota, ayo kita perbaiki sama-sama. Ayo jaga kota Ash agar kembali seperti semula dan lebih baik dari sebelumnya. Jangan terlalu dipikirkan mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Anggaplah itu sebagai angin lalu, kita fokus ke depannya saja, kata Rajari. Baik Tuan Raja, terima kasih karena telah memaafkan kami. Kami berjanji akan membantu membereskan kekacauan yang telah kami perbuat, ujar Daisha mewakilkan yang lain. Aku harap
Untuk lain kali, jangan terlalu tergesa-gesa dalam membuat pilihan ya. Pikirkan dan diskusikan baik-baik. Walaupun dalam keadaan terdesak, jawaban kalian juga harus tepat, karena itu adalah penentu kita bagaimana ke depannya. Mengerti ya, kata Raja Ri bijak. Nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak bisa diubah lagi. Hanya perlu ikhlas dan sabar atas takdir yang sudah diberikan. Mereka jadi sadar betapa pentingnya berpikir lebih dalam dan jauh lain kali. Setelah pulang dari istana, mereka langsung beristirahat untuk memulihkan kembali energi yang mereka keluarkan. Keesokannya, 4 sekawan dan para warga langsung mengerjakan perintah Raja Ri yang kemarin, yaitu mengembalikan kota Ash agar baik-baik saja seperti semula. Para warga kota Ash, khususnya Ashil, Darren, Daisha, dan Barsha, sangat semangat untuk mengembalikan kota Ash agar balik seperti semula. Mereka semua bekerja sama sambil bercanda dan berbicara santai mengenai kejadian yang terjadi kemarin.